Shalom, pemirsa pembun surgawi yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini mari kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan yang diambil dalam kitab 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai 7 ayat 20 tentang pemeliharaan Tuhan. Ada cerita yang menarik dalam kitab 2 Raja-Raja 6 dan 7 tentang pemeliharaan Tuhan kepada umatnya. Ketika Raja Aram yang bernama Ben-Hadad menyatakan perang kepada Israel, dia mempunyai taktik yang luar biasa baik karena dia mengepung kota Samaria sedemikian rupa sampai penduduk kota Samaria tidak mendapatkan suplai makanan sehingga mereka menderita kelaparan. Demikian hebatnya kelaparan yang terjadi di kota Samaria sampai tidak ada sedikit pun makanan di sana. Bahkan diceritakan ada 2 orang wanita yang akhirnya sepakat untuk membunuh masing-masing anaknya untuk mereka makan. Akhirnya wanita pertama itu membunuh anaknya dan mereka makan bersama-sama. Tapi ketika wanita yang kedua akan membunuh anaknya, wanita kedua itu ingkar janji. Dan ia tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh wanita pertama. Wanita pertama marah sehingga ia mengadukan hal ini kepada raja, dan raja ketika mendengar hal itu, raja begitu marah, sedih, kecewa. Karena apa? Karena rakyatnya begitu menderita kelaparan. Lalu raja menyalahkan semuanya itu kepada Nabi Elisa, nabinya Tuhan yang ada di sana. Percuma katanya ada nabi Tuhan di sini. Tuhan tidak melakukan apa-apa melalui dia. Lalu akhirnya dia mengutus seorang perwira untuk datang kepada Nabi Elisa. Akhirnya perwira itu datang kepada Nabi Elisa dan mengatakan apa yang dikatakan raja. Lalu Nabi Elisa mengatakan kepada perwira tersebut bahwa besok akan terjadi kelimpahan makanan di depan pintu gerbang Samaria. Perwira itu begitu tidak percaya, tidak mungkin hal itu terjadi. Selama ini kita kelaparan dengan begitu lama, dan engkau mengatakan besok akan ada kelimpahan makanan di depan pintu gerbang Samaria. Lalu Nabi Elisa mengatakan di dalam pasal 7 ayat 2, mengatakan sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan makan apa-apa darinya. Lalu diceritakan ada 4 orang kusta yang ada di depan pintu gerbang. Mereka tidak bisa masuk ke kota Samaria karena mereka dianggap sampah masyarakat. Mereka akhirnya bersepakat, bagaimana kalau kita pergi ke perkemahan tentara Aram? Di sini kalau kita diam saja, mereka akan mati. Sedangkan kota Samaria kelaparan. Kalau kita pergi ke perkemahan tentara Aram, kemungkinan kita masih bisa hidup. Kalau mereka membiarkan kita hidup, maka kita akan hidup, kata mereka. Tetapi kalau mereka akan membuat mereka mati, ya kita akan mati. Sama saja, di sana mati, di sini pun kita akan mati. Akhirnya pada waktu senja hari, mereka bersama-sama ke perkemahan tentara Aram. Mereka melangkah ke sana dan ternyata di sana tidak ada orang sedikit pun. Mengapa itu bisa terjadi? Karena seiring langkah mereka datang ke perkemahan, Tuhan melakukan perkara-perkara dahsyat, yaitu Tuhan memperdengarkan ribuan langkah-langkah kuda dan kereta-kereta perang yang didengar oleh tentara Aram, sehingga mereka begitu ketakutan. Mereka berpikir bahwa bangsa Israel meminta bantuan kepada orang Het dan kepada orang Misraim untuk menyerang mereka. Akhirnya mereka lari tunggang langgang meninggalkan semua properti mereka, baik makanan, pakaian, persenjataan mereka. Keempat orang kusta ini akhirnya masuk ke perkemahan itu dan makan sepuasnya apa yang bisa dimakan oleh mereka. Ketika mereka kenyang, mereka merasa bahwa tidak baik kalau mereka makan berempat di situ. Mereka berpikir bagaimana
kalau kita ceritakan ini semua, bagikan ini semua kepada penduduk kota Samaria. Akhirnya mereka datang kepada penjaga pintu gerbang untuk memberitahukan bahwa banyak makanan di sana. Lalu penjaga pintu gerbang juga memberitahukan kepada raja, sehingga raja memerintahkan penduduk Israel untuk datang ke sana dan mendapatkan makanan. Bagaimana dengan perwira yang tidak percaya? Perwira yang tidak percaya itu akhirnya terinjak-injak oleh penduduk bangsa Samaria, bangsa Israel, karena mereka tidak percaya, karena dia tidak percaya akan apa yang dikatakan Nabi Elisa. Saudara, apa pelajaran yang kita bisa ambil di dalam cerita ini? Jangan kita berpikir kita harus sempurna dulu, pintar dulu, hebat dulu bila kita mau dipakai Tuhan. Karena Tuhan dapat memakai apa saja dan memakai siapa saja untuk melakukan kehendaknya. 4 orang kusta ini adalah 4 orang yang tidak diperhitungkan oleh penduduk Samaria. Bahkan mereka tidak boleh tinggal di kota Samaria. Tetapi mereka yang disebut sampah masyarakat dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan penduduk kota Samaria. Bagian kita hanya melangkah, bergerak, dan maju bersama Tuhan. Bagian Tuhan melakukan perkara-perkara dahsyat. Jadi saudara, melangkahlah bersama Tuhan untuk mendapatkan perkara-perkara dahsyat. Amin.